ingin kebaikan buat hambanya itu, Allah bikin orang itu suka menyampaikan agama. Suka menyampaikan urusan agama. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian ini umat terbaik, generasi terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Apa kerjaan kalian? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Allah mengatakan di ayat lainnya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang ucapannya lebih baik daripada orang yang mengajak orang lain kepada Allah Azza wa Jalla? Dan dia beramal soleh dan dia mengatakan termasuk dia orang-orang Islam. Biasanya jamaah, kalau kita di grup bicara agama, apa yang akan terjadi? Mulai panas. Afwan, ini grup ini bukan urusan agama ya. Ini urusan mobil. Subhanallah. Mereka kalau sudah bicara agama akan tersinggung. Makanya orang yang mengajak kepada kebaikan itu biasanya dibenci sama orang lain. Lihat para nabi, dibenci sama kaumnya. Siapa nabi yang disukai sama kaumnya? Ketika berdakwah, Nabi Nuh alaihissalam. Sampai kaumnya itu kalau Nabi Nuh berdakwah, itu dia tutup kuping. Bukan hanya tutup kuping jamaah, sarungnya itu dibuat nutup kepalanya. Supaya benar-benar tidak mendengar ucapan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar sama kaumnya. Apa sih yang dikerjakan Nabi Ibrahim? Mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla, dibakar sama kaumnya. Kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh, kaumnya minta mukjizat. Kaumnya itu bisa memahat batu-batu sebagai rumah mereka, tempat tinggal mereka. Mereka minta mukjizat, dikasih mukjizat, batu bisa mengeluarkan onta. Apa yang terjadi sama kaumnya? Disembelih itu onta. Dan mau dibunuh Nabi Saleh alaihissalam. Artinya kalau kita sudah mau jadi orang yang baiknya sudah lebih. Tadi kita bicara mungkin baik untuk diri sendiri. Tapi ini sudah baik yang mengajak orang lain dalam kebaikan. Itu biasanya kita akan dicela sama orang. Ya, kalau anak biasanya sama orang tuanya ribut. Anak ingat ketika anak pulang dari pesantren itu selalu disidang sama orang tua. Sampai ketika pulang pakai jenggot. Anak 5 tahun gak pakai jenggot. 6 tahun tahu jenggot sunnah pakai jenggot. Itu disidang sama orang tua. Sini. Ikut aliran apa ini? Oh, ikut aliran apa? Ya, nggak ada karena ngomong. Nggak ada aliran, ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Loh, itu ustadz-ustadz nggak ada pakai jenggot. Kita memang repot. Ketika dalilnya itu ustadz. Ya memang ustadz-ustadz dulu memang nggak pakai jenggot. Karena ngomong, ya mungkin dia nggak tahu. Masa ente lebih tahu dari dia? Nah, biasanya kalau yang muda ini menyampaikan, apa kata orang kampung? Aduh, kencing belum lurus sudah bicara agama. Memang berat. Ya. Rasul SAW sendiri ketika beliau berdakwah, apa kata orang-orang di kampungnya? Kok bisa engkau yang jadi Rasul gitu? Apa nggak ada orang lain? Gitu. Sampai seperti itu. Maka tatkala kita menyampaikan agama Allah ini, mulai jadi orang baik yang levelnya sudah di atas rata-rata. Orang yang sholat 5 waktu baik. Biasanya orang sholat 5 waktu itu nggak ada yang benci sama dia. Tapi kalau orang 5 waktu, sholat 5 waktu, kemudian ngajak orang lain sholat, itu biasanya dibenci sudah. Udahlah urusanmu, urusanku. Mulai orang-orang nggak suka di kantor, kadangkala mereka sudah mulai nggak suka dengan orang yang suka mengajak kepada kebaikan, padahal dialah orang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena dia sedang melaksanakan profesinya para nabi. Nabi itu apa tugasnya? Menyampaikan. Maka mau tidak mau kita dituntut untuk bersabar kalau mau jadi orang yang paling baik. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhalu jamaah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, subhanallah jemaah. Iya, kalau bicara musibah yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita itu bisa jadi peringatan dari Allah atas dosa yang kita lakukan, agar kita kembali kepada Allah. Yang kedua, bisa jadi azab buat orang tersebut. Ketika disegerakan azab di dunia, di akhirat dia tidak akan diazab. Tapi azab itu akan menjadi penghapus dosa kalau dia bersabar. Karena ada orang yang tidak bersabar. Bahkan dia merasa, aku ini sudah baik, tapi kenapa masih banyak musibah? Padahal dia lupa, kalau dia orang baik semakin banyak musibah yang akan nimpa dia. Seharusnya iya. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya, barang siapa yang Allah ingin kebaikan buat dia, Allah akan kasih bala dia. Bahkan orang yang paling berat balanya itu siapa? Para nabi. Para nabi balanya. Tapi untuk orang soleh, bala itu selain menghapuskan dosa adalah untuk mengangkat derajatnya tadi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wa ma yazalul bala'u bil abdi. Ada bala itu yang nempel sama hamba. Ada orang yang dikasih penyakit itu sampai mati. Artinya penyakit itu tidak diangkat. Hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di muka bumi ini dosanya itu habis. Jadi orang yang dikasih sakit ya, ada orang yang mungkin kena stroke ya. Kemudian dia bertahun-tahun dia sabar menghadapi stroke-nya. Itu semua penghapusan dosa buat dia. Sehingga nanti di akhirat ketika pembagian pahala, itu orang-orang yang hidupnya sehat, yang hidupnya senantiasa selamat dari bala ya. Pada hari kiamat dia akan menyesal ketika melihat Allah berbagi pahala buat orang-orang yang kena bala. Kata Nabi SAW, yawadduna anna juludahum law anna juludahum quridat bil maqarid. Mereka berharap kalau kulit mereka itu digunting-gunting sama gunting besi supaya bisa dapat pahala mereka. Karena beda pahala orang bersyukur dengan pahala orang bersabar. Beda. Artinya orang kalau bersyukur kan memang seneng dia. Tapi orang bala ini menderita, dia sakit gitu. Maka di sini dibedakan pahala buat mereka. Sehingga kita yang kena bala, ya jangan berharap bala. Nggak boleh kita berharap bala. Nggak boleh. Karena bala itu akan datang. Nggak usah antum harap dia datang. Maka kita disuruh minta supaya dijauhkan. Pernah suatu hari, Nabi Muhammad SAW membesuk seorang sahabat. Yang sakit parah. Kritis kondisinya dia. Tubuhnya udah habis dagingnya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada dia, hal da'autallah bisyai', apakah engkau pernah meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla? Iya Nabi, kata dia. Aku berkata dalam doaku, Allahumma ma kunta mu'adzibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, azab yang hendak engkau berikan kepadaku di akhirat, tolong segerakan di dunia. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Innaka la tastati'u dzalik. Nggak akan mungkin kau bisa menahan azab Allah Azza wa Jalla. Nggak mungkin. Halla sa'altallah al-afiyah. Kenapa engkau tidak minta kesembuhan sama Allah? Halla qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan diselamatkan dari api neraka? Seharusnya doa kita adalah meminta keselamatan. Maka di antara zikir pagi dan petang, kita dianjurkan untuk berdoa membaca Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Minta keselamatan di agama kita, di tubuh kita, di keluarga kita. Minta. Tapi tatkala musibah datang, kita harus terima. Makanya dikatakan poros kebahagiaan itu 3. Bersyukur, bersabar, beristighfar. Karena kita tidak pernah lepas dari 3 hal ini. Dan di bulan Ramadan ini kita berada di 3 hal ini. Kita sekarang merasakan lapar. Kita harus bersabar, nahan sabar. Ngelihat makanan enak kita sabar. Nanti ketika berbuka kita merasakan nikmat. Kita dituntut bersyukur. Sehingga orang habis berbuka jangan banyak-banyak bukanya.
Salah satu tanda syukur itu adalah sholat. Jadi sholat tarawehnya yang panjang gitu loh. Kita kan kadang-kala memang request sama imamnya. Ini ada orang-orang tua, tolong jangan panjang. Orang tua bisa duduk. Jadi betul jamaah. Jadi orang tua ini ketika sholat nggak mampu berdiri silahkan duduk. Dan kalau capek Ustadz, bukan nggak mampu tapi capek. Boleh sholat sunnah duduk, boleh. Tapi pahalanya setengah. Setengah yang berdiri. Jadi kalau orang sehat sholatnya duduk boleh. Tapi pahalanya setengah. Seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira. Artinya kita tetap berdoa minta afiah. Allah segerakan adab itu buat kita dengan harapan kita itu kembali kepada Allah. Semakin banyak ketaatannya, dosanya dihapuskan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang pertama rujukannya itu ke surat Al-Asri. Surat Al-Asri. Nah, jadi Imam Syafi'i itu mengatakan kalau Allah kalau tidak menurunkan surat kecuali ini, itu sudah cukup. Kata Imam Syafi'i. Coba kita renungkan. Allah mengatakan wal asri. Demi masa atau demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin. Semua manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Kecuali yang beriman. Apakah beriman cukup? Nggak cukup. Yang kedua, wa amilus solihat. Beramal soleh. Di sini tuntutannya kalau kita punya ilmu kita amalkan. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haq. Ini dakwah tadi yang kita sampaikan. Jadi orang yang terbaik adalah yang mengajak orang lain kepada Allah SWT. Yang keempat, wa tawasau bis sabr. Harus sabar menghadapi semuanya. Jadi itu salah satu surat yang kata Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhi surah." Kalau Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini, cukup kata dia. Cuma kan kadang-kala kita baca wal asri karena pendek aja enak. Padahal maknanya dalam sekali surat wal asri itu. Kemudian ada surat-surat lain ya. Kalau kita membaca juz amma. Juz amma itu rata-rata berbincang tentang hari akhir. Rata-rata berbincang tentang surga neraka, tentang kiamat, tentang semua akan hancur. Yang semua itu memotivasi kita untuk jadi orang baik. Karena yang membuat kita termotivasi untuk bekerja itu sejatinya gaji atau keuntungan. Sebagian pedagang itu tahu resikonya besar, tapi dia berdagang karena masih ada resiko atau keuntungan yang dia bayangkan. Di surat itu berbicara tadi tentang kerugian, keuntungan ya. Seperti di surat Al-Fajr juga. Wal Fajri. Itu yang berbicara tentang orang kafir mengukur kebaikan itu dengan dunia. Sedangkan orang beriman tidak gitu. Itu mungkin bisa menjadi rujukan untuk dikaji ya.